siang, perkenalkan saya Maria Destianti. Hari ini saya akan membahas tentang uji heteroskedastisitas. Apa itu heteroskedastisitas dan bagaimana cara mengolah datanya menggunakan SPSS. Uji heteroskedastisitas adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varian, residu, atau error term pada model regresi. Uji ini merupakan salah satu pengujian asumsi klasik yang penting untuk dilakukan agar model regresi yang digunakan akurat dan andal. Heteroskedastisitas dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti variasi dalam skala pengukuran, model yang salah spesifikasi, atau variasi dalam pengamatan. Jika heteroskedastisitas terjadi, model regresi dapat memberikan hasil yang bias seperti koefisien variabel regresi yang minimum atau confidence interval yang melebar. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel, ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dampak yang akan terjadi apabila terdapat keadaan heteroskedastisitas adalah sulit mengukur standar deviasi yang sebenarnya. Dapat menghasilkan standar deviasi yang terlalu lebar maupun terlalu sempit. Jika tingkat error dari varians terus bertambah, maka tingkat kepercayaan akan semakin sempit. Untuk mengatasi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan metode transformasi variabel weighted least square atau WLS dan penggunaan variabel dummy. Sekarang kita masuk ke bagaimana menguji datanya menggunakan SPSS. Setelah kita selesai menguji data menggunakan SPSS, sekarang kita akan lanjut ke bagaimana kriterianya sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa data tersebut apakah memiliki gejala heteroskedastisitas ataupun tidak. Kriteria uji heteroskedastisitas. Di sini saya telah membuat hasil interpretasi uji heteroskedastisitas. Kita melihat syaratnya. Yang pertama, nilai signifikasi besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Jika nilai signifikasi kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan telah terjadi gejala heteroskedastisitas. Di sini saya menampilkan tabel coefficients dengan metode Glaser dari hasil olah data menggunakan SPSS. Hasil interpretasi uji heteroskedastisitas. Untuk tingkat pengangguran terbuka, nilai signifikasinya sebesar 0,596 yang artinya lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat heteroskedastisitas. Untuk pertumbuhan ekonomi, nilai signifikasi sebesar 0,202 lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat heteroskedastisitas. Rata-rata lama sekolah nilai signifikasi 0,661 lebih besar dari 0,05, maka
tidak terdapat heteroskedastisitas juga. Dan yang terakhir yaitu indeks pembangunan manusia, nilai signifikasi sebesar 0,956 yang artinya lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat juga heteroskedastisitas. Maka kesimpulannya dari interpretasi di atas, untuk tingkat pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi, rata-rata lama sekolah, dan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan tidak terjadi heteroskedastisitas. Kemudian saya juga menampilkan tabel scatter plot. Maka hasil dari uji heteroskedastisitas grafik scatter plot memperlihatkan bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah pada angka 0 pada sumbu Y, yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi sehingga model regresi layak untuk dipakai. Sekian pembahasan dari saya mengenai uji heteroskedastisitas. Terima kasih.